Aku pengen tahu banget kayak definisinya nggak apa-apa di kantor itu gimana. Maksudnya jangan-jangan sebenarnya fokus kamu udah terganggu misalnya gitu. Tapi kalau misalnya ternyata memang masih bisa kerja, masih bisa distraksi lah ya bahasa umumnya, syukurnya gitu. Nah untung kamu nanya, jadi mungkin supaya jangan sampai tembus level jadi lebih parah gitu, amit-amit gitu ya. Cuma intinya tentu yang aku pengen tahu dulu rentannya itu ketika di rumah stresnya kenapa? Apakah misalnya jangan-jangan stresornya di rumah misalnya ada anggota keluarga gitu atau mungkin ada siapa partner mungkin amit-amit yang bikin stres gitu ya. Itu kita nggak bisa denial, itu tuh sering banget terjadi. Perempuan lebih sulit terdeteksi sakit mental dibandingkan laki-laki. Justru enggak sih, tergantung definisi terdeteksi ya. Karena justru wanita itu jauh lebih statistically signifikan lah istilahnya itu tuh untuk mencari pertolongan dibandingkan dengan pria. Tapi kalau misalnya pertanyaannya, oke, anggaplah perbandingannya sama, 100 cewek, 100 cowok, sama-sama ke psikolog, apakah akan lebih ini? Nggak juga sih, kalau dari professional experience-ku, cowok lebih baik denial ya. Cowok malah lebih banyak nggak jujur mengkomunikasikan atau bahkan nggak tahu cara komunikasikan internal feeling mereka gitu. Jadi kalau misalnya ada biasanya, nah ini unfortunately meskipun memang aku belum cek lagi statistik secara pastinya gitu ya, tapi dari pengalamanku cowok itu kadang ke psikolog itu udah kondisinya itu parah banget baru datang. Jadi kayak udah nggak bisa denial ya, udah pasang topengnya udah nggak bisa ibaratnya gitu. Udah tersudutkan. Yes, betul. Udah minum segala macam udah nggak bisa, atau bahkan kadang orang-orang di sekitarnya udah dalam tanda kutip maaf udah mohon banget untuk dia ke psikolog misalnya. Kalau itu definisi cowok lebih gampang terdeteksi, iya udah pecah gitu loh. Tapi intinya secara statistik cewek lebih banyak yang cari pertolongan. Siap. Ini juga sepertinya cowok. Kita sebut F. Sepertinya. Apabila secara mental memang kita rentan kena mental, gimana cara memperbaiki kesehatan mental kita? Nah, dia kasih yang dialami nih Kak. Dia sharing bahwa secara umum saya bekerja dari pagi sampai malam. Mungkin pada saat office hour saya terlihat baik-baik saja karena sibuknya pekerjaan. Tapi apabila sudah di rumah nih selalu berpikir, si F ini berpikir mengenai mental saya yang tidak secara umum sehat. Gimana caranya supaya saya ingin memperbaiki diri saya? Mohon tips dan triknya. Ini bibir saya bergetar pengen wawancara klinis ya. Karena karena tergantung banget kayak misalnya. Tapi gini, tentu first of all aku pengen tahu banget kayak definisinya nggak apa-apa di kantor itu gimana. Maksudnya jangan-jangan sebenarnya fokus kamu udah terganggu misalnya gitu. Tapi kalau misalnya ternyata memang masih bisa kerja, masih bisa distraksi lah ya bahasa umumnya, syukurnya gitu. Nah untung kamu nanya, jadi mungkin supaya jangan sampai tembus level jadi lebih parah gitu, amit-amit gitu ya. Cuma intinya tentu yang aku pengen tahu dulu rentannya itu ketika di rumah stresnya kenapa? Apakah misalnya jangan-jangan stresornya di rumah misalnya ada anggota keluarga gitu atau mungkin ada siapa partner mungkin amit-amit yang bikin stres gitu ya. Itu kita nggak bisa denial, itu tuh sering banget terjadi. Atau jangan-jangan gak ada orang, jadi ada loneliness issue, kesepian ya. Kesepian gitu. Jadi kayak ada apa gitu, kita pengen cek triggernya apa kira-kira. Pas malam kah, pas menjelang tidur kah, apakah lebih rentannya itu mungkin lebih gampang nangis, lebih gampang overthinking gitu ya. Tapi simpelnya ada, dan mungkin sebenarnya akan lebih kejawab nanti di penghujung. Tadi kan udah dikodein bakalan tips-tipsnya gitu ya. Tapi intinya adalah satu, singkatnya jawaban spesifiknya adalah take accountability atau memang terima kenyataan bahwa keadaan hidup kamu saat ini mungkin bisa dikatakan kurang oke. Itu dulu. Jadi kayak dan fakta bahwa kamu menanyakan hal ini sebenarnya itu udah oke banget gitu loh. Dan kemudian harus susah sih sebenarnya, kompleks karena tergantung situasinya tipsnya itu bisa sangat berbeda. Tapi minimal banget jaga kesehatan fisik. Pola makan diatur, pola tidur diatur segala macam gitu, itu dulu. Atau minimal banget reconnect dengan orang-orang yang kamu deket gitu loh. Sama support systemnya ya. Support system itu minimal banget. Oke.